Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang jalur transdermal. Saya Leila Veronica selaku moderator dan teman saya Lulu Rahmawati dan Ridi Marantika selaku pemateri. Next. Kulit merupakan organ tubuh terbesar dengan luas permukaan sekitar 2 meter persegi dan memperoleh sekitar sepertiga dari keseluruhan suplai darah. Ada 3 daerah utama kulit, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Next. Epidermis adalah lapisan terluar kulit yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Yang kedua itu dermis, lapisan tengah kulit, tebalnya sekitar 2-3 mm. Ini terdiri dari 70% jaringan kolagen dan serat elastis yang memberi kekuatan dan elastisitas pada kulit. Ini juga terdiri dari berbagai pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa. Lapisan subkutan memiliki hambatan yang dapat diabaikan terhadap masuknya obat polar secara transdermal. Subkutan adalah lapisan kulit terdalam dan terdiri dari sel-sel lemak. Lapisan ini membantu menjaga suhu tubuh dan memberikan dukungan nutrisi serta kekuatan mekanis untuk menahan guncangan fisik. Next. Rute transdermal. Transdermal adalah sistem penghantaran obat secara sistemik dengan mengaplikasikan obat ke permukaan kulit. Obat penetrasi melewati stratum corneum lalu ke lapisan yang lebih dalam, yakni epidermis dan dermis. Setelah mencapai dermis, obat masuk ke sirkulasi sistemik melalui mikrosirkulasi dermal. Rute pemberian obat transdermal memiliki keterbatasan, yaitu sulitnya penetrasi ke dalam kulit. Hal ini disebabkan oleh adanya stratum corneum yang menjadi barrier utama masuknya obat ke dalam kulit. Penetrasi obat transdermal dapat mempengaruhi bioavailabilitas. Semakin sedikit obat yang berhasil penetrasi ke dalam kulit, maka bioavailabilitasnya menjadi lebih rendah. Next. Struktur stratum. Selanjutnya ada struktur Lanjut, Mbak Rindi. Selanjutnya ada struktur stratum corneum berupa bata dan semen. Bata diidentifikasikan sebagai corneosit, sedangkan semen diidentifikasikan sebagai matriks intraselular lipid. Corneosit mengandung keratin yang saling cross-link, sedangkan intraselular lipid mengandung teramid, asam lemak, kolesterol yang tersusun membentuk kristalin lemaral biliar. Permeasis melalui transdermal dapat ditingkatkan melalui beberapa mekanisme, yaitu mengganggu atau mengubah sifat fisik kimia stratum corneum, interaksi dengan intraseluler dalam stratum corneum, serta peningkatan penetrasi obat di dalam lapisan stratum corneum. Terdapat beberapa teknik untuk meningkatkan penetrasi obat menembus stratum corneum, salah satunya dengan menggunakan pembawa vesikel. Dua pembawa vesikel berbasis lipid terdiri dari berbagai jenis seperti liposom, transferosom, etosom, liosom, dan lipitosom. Selanjutnya ada proses premeasi. Obat transdermal dapat disalurkan melalui kulit ke dalam sirkulasi melalui 3 rute yang berbeda. Yang pertama ada rute transappendagreal. Ini juga
disebut sebagai rute SHUNT. Permeasi terjadi melalui folikel rambut, melalui kelenjar keringat dan kelenjar sebase. Keberadaan Apridex ini menyediakan jalur yang jelas melintas SC, jumlah folikel, volume, dan lebar bukan merupakan faktor penting dalam pengangkutan obat melalui apidens. Yang kedua ada rute transseluler. Meskipun dianggap sebagai jalur tercepat, molekul obat menghadapi kendala yang signifikan karena harus melewati struktur hidrofilik dan hidrofobik. Yang dapat melewati jalur ini harus berpastisi dan berdifusi melalui kornesit. Setelah berpastisi di membran sel, dapat menembus jalur ini, partisi molekul hidrofilik terbatas di membran sel. Namun, jenis molekul tersebut dapat menembus jalur ini jika ukurannya kecil atau menggunakan transport yang dimediasi responsor. Yang ketiga ada rute antar sel. Rute ini juga dikenal sebagai rute praseluler. Obat-obatan hidrofilik dapat berdifusi melalui rute ini. Namun, ukuran partikel yang lebih kecil lebih disukai untuk jalur ini. Difusi obat terbatas karena adanya Trinjunction. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Lulu. Yaitu selanjutnya ada sistem pengantaran obat transdermal, yaitu sistem pengantaran obat transdermal menggunakan kulit sebagai tempat pemberian obat. Obat yang diberikan diserap ke dalam sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah di kulit dan kemudian beredar di seluruh tubuh. Perbandingan dari 3 rute pemberian obat yang berbeda yang dirinci di ringkasan yang ada dalam gambar tersebut. Next. Untuk faktor-faktor utama yang memengaruhi bioavailabilitas pada rute transdermal, yaitu satu, faktor biologis atau fisiologis kulit dan faktor fisikokimia obat serta formulasi sediaan. Untuk faktor biologis dan fisiologis kulit, faktor-faktor ini berkaitan langsung dengan kondisi dan sifat alami kulit sebagai penghalang utama, barrier terhadap penetrasi obat, yaitu hidrasi kulit, kondisi kulit, suhu kulit, lokasi anatomis, luas area pemakaian, usia, dan ras. Next. Untuk faktor selanjutnya, yaitu faktor fisikokimia obat dan formulasi. Faktor-faktor ini berkaitan dengan karakteristik obat itu sendiri dan cara obat tersebut diformulasikan, yaitu sifat fisikokimia obat, kelarutan dan koefisien paritis, dan ukuran molekul konstantan ionisasi atau pKa. B. Penggunaan peningkatan penetrasi, penetration agents, dan sistem pembawa, drug delivery system, lalu ada bahan penyusun formula, polimer, pelarut, dan lain-lain. Serta ada metode aplikasi, misalnya iontoforesis, elektroporasi, dan sonoforesis. Untuk contoh sediaan transdermal yaitu sedia patch-nya, contohnya yaitu nitroglycic patch untuk angina pectoris, ventilasi patch untuk nyeri kronis, analgesik opioid, lalu ada nikotin patch untuk terapi berhenti merokok, estradiol untuk terapi hormon pada menopause, kolidin patch untuk hipertensi, skopolamin patch untuk mabuk perjalanan atau antimetik. Untuk gel transdermal, contohnya yaitu testosteron gel atau androgel testim untuk terapi hormon pria, yaitu ada lagi diclofenac gel, yaitu Voletren gel untuk nyeri otot dan sendi, ketoprofen gel antiinflamasi lokal, lidocaine gel untuk anestesi lokal. Untuk
krim atau salep transdermal yaitu lidocaine, prilocaine cream atau EMLA untuk anestesi topikal sebelum injeksi. Selanjutnya ada nitrogelin sointem, terapi angin pectoris. Ada juga capsaicin cream untuk nyeri neuropatik. Adapun spray atau foam transdermal, yaitu minoxidil spray untuk pertumbuhan rambut atau topikal, testosteroin spray atau terapi hormon, atau Endrofem Exioren. Baik, untuk kesimpulannya, sistem penghantaran obat transdermal memanfaatkan kulit sebagai jalur absorpsi untuk menyalurkan obat ke sirkulasi sistemik melalui 3 rute utama, yaitu transapendageal, transseluler, dan intraseluler. Efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor biologis kulit serta sifat fisikokimia obat, seperti kelarutan dan ukuran molekul. Dengan bantuan sistem pembawa seperti vesikel atau pads, metode ini mampu meningkatkan penetrasi, bioavailabilitas, serta memberikan pelepasan obat yang lebih terkontrol dan nyaman bagi pasien. Next. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.